membutuhkan banyak pemain-pemain keturunan Indonesia. Karena para pemain keturunan ini bermain dengan yang namanya, masa kalian lupa, bermain dengan yang namanya visi permainan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, hari ini kita nak react lagi satu video dari channel Bola Bung Binder. Ini adalah berkenaan dengan pemain naturalisasi. Ada dua lagi. Jadi kita nak react kepada video Bola Bung Binder ni. Menariknya sebab di channel Bola Bung Binder ni info-infonya sangatlah sahih dan fakta semata-mata guys. Kita nak react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia guys. Untuk subscribe kepada BBBB Bola Bung Binder. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang rencana dari PSSI yang akan menambah dua pemain keturunan Indonesia agar bisa membela timnas Indonesia yang kita sama-sama tahu akan bermain di dua turnamen yang penting tahun depan. Yang pertama adalah Piala Asia Senior dan yang kedua adalah Piala Asia U23. Dan tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua teman-teman, karena kita juga ingin agar terus bertambahnya pemain-pemain keturunan Indonesia di skuad timnas Indonesia untuk bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Apalagi seperti yang sama-sama kita telah lihat bahwa dengan adanya pemain-pemain keturunan ini tampak jelas permainan dari timnas Indonesia lebih terstruktur. Artinya permainannya mulai rapi. Dan bukan saja rapi teman-teman. Tapi jika kita cermati permainan dari timnas Indonesia mulai menarik untuk dinonton alias menghibur. Nah inilah yang memang kita inginkan. Karena jika timnas Indonesia bisa mulai bermain rapi, mulai bermain secara terstruktur dan tentunya kemudian bermain indah, tentu peluang untuk bisa meraih hasil-hasil akhir yang positif semakin besar. Maka itu timnas Indonesia U20 sebelumnya sudah bisa lolos ke Piala Asia. Walaupun kita tahu pada saat itu belum ada pemain keturunan ya di skuad timnas Indonesia 20 dan kemudian timnas Indonesia senior sudah bisa lolos ke Piala Asia dan juga timnas Indonesia U23 dengan dua pemain keturunan kan pada saat itu bisa lolos ke Piala Asia U23. Tapi untuk bisa bertahan, saya ulangi lagi, untuk bisa bertahan dan bersaing di level Asia kita membutuhkan banyak pemain-pemain keturunan Indonesia. Karena para pemain keturunan ini bermain dengan yang namanya, masa kalian lupa, bermain dengan yang namanya visi permainan. Sebetulnya saya ingin membuat konten ini kemarin teman-teman, tapi saya tidak fit. Bahkan hari ini saya belum fit 100% juga ya. Kalian bisa mendengarkan suara saya kan beda ya. Tapi saya perlu membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa yang sedang dilakukan oleh PSSI sekarang ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan timnas Indonesia. Jadi sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk menyenangkan pihak lain, enggak. Jadi ini memang sesuai dengan kebutuhan. Maka itu dua pemain yang rencananya nanti akan dinaturalisasi ya, tampaknya seperti itu ya, akan dinaturalisasi pemain keturunan Indonesia adalah pemain yang bermain yang pertama di lini depan yakni striker, yang kedua di tengah sebagai gelandang. Nah yang saya harapkan nanti yang bermain di tengah itu bisa bermain dalam urusan menyerang dan bertahan sama baiknya seperti Ivar Jenner. Nah Ivar Jenner ini mungkin teman-teman menilai hanya bisa menyerang, enggak, untuk bertahan pun dia bagus dalam melakukan pressing. Nah artinya memang teknik permainan mereka tuh beda banget dengan para pemain kita yang memang bermain di liga domestik. Dan faktanya seperti itu. Dan dengan hadirnya mereka semakin banyak di timnas Indonesia, nah itulah yang membuat permainan dari timnas Indonesia mulai naik level permainannya. Maka itu waktu lawan Argentina, oke lah kita kalah. Memang kita kalah, tapi kita gak dibantai. Oke lah, memang timnas kita bermain bertahan. Tapi bertahannya itu rapi, ada strukturnya, ada organisasi permainan. Paham nggak sih kalian? Jadi ini ada organisasi permainan dengan hadirnya pemain-pemain keturunan Indonesia ini. Jadi gak ngasal mainnya, lempar bolanya gak ngasal, umpannya gak ngasal. Sekarang tinggal bagaimana pemain-pemain lain bisa mengimbangi irama permainan dari para pemain keturunan ini. Sehingga nanti kita bisa melihat sinkronisasi permainan antar lini dari timnas Indonesia.
Nah, jadi ketika nanti ada penambahan pemain keturunan Indonesia di sektor gelandang dan kemudian di striker, nah inilah yang akan melengkapi kekuatan dari timnas Indonesia. Jadi memang Coach Sintayong nggak salah dari awal tuh ingin agar adanya pemain-pemain keturunan Indonesia, karena untuk bisa bertahan dan bersaing di level Asia memang itulah yang diperlukan. Jadi bukan artinya dengan hadirnya pemain-pemain keturunan ini akan menutup pintu bagi pemain-pemain yang bermain di liga domestik. Enggak, banyak juga pemain-pemain yang bagus, tapi untuk bisa masuk ke timnas, mereka juga harus bisa bersaing dengan pemain-pemain keturunan ini, agar yang dipilih adalah pemain-pemain yang terbaik dari yang terbaik, agar yang dipilih adalah kualitas bukan kuantitas. Di Maroko juga sama, banyak pemain-pemain mereka yang lahir di Eropa, tapi mereka memilih membela timnas Maroko, bahkan pelatihnya tuh ya, Walid Regragui. Ya, itu namanya kalau nggak salah ya, yang mirip saya juga kan dia. Nah, dia juga kan sebetulnya kan lahirnya kan di Eropa, tapi dia memilih melatih dan bermain bagi timnas Maroko. Nah, inilah keuntungan sekarang bagi kita, bahwa banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang sebetulnya punya level permainan yang bagus, yang akan bisa membantu meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia, dan mereka bermain dengan hati. Jadi mereka pun punya niat baik untuk membela timnas Indonesia. Bukan untuk mencari popularitas, jangan salah kalian. Ya, bahwasannya follower mereka meningkat, tapi mereka membela timnas Indonesia bukan untuk follower. Nah, jadi fair saja, gak ada masalah. Yang menarik ditunggu sekarang, pemain manakah yang akan menjadi next pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia? Karena ini menarik nih di striker. Dan bagusnya juga masih dirahasiakan oleh federasi, walaupun saya lihat di sosmed banyak nih yang sudah mulai bocorkan janjian ini, janjian itu ya. Ya gak masalah sih, bagus juga kan. Artinya kalian juga memberikan perhatian besar kan kepada perkembangan dari timnas Indonesia. Dan saya yakin mayoritas di antara kalian tuh paham pentingnya pemain-pemain keturunan Indonesia. Dan lagi-lagi saya ulangi, bukan artinya saya anti dengan pemain-pemain yang bermain di liga domestik, enggak. Tapi kualitas permainan dari timnas Indonesia itu harus beda. Levelnya itu memang harus tinggi, agar bisa terus berada di level Asia. Jangan nanti kita turun lagi ke level ASEAN, dan bermain di level Asia tuh gak gampang untuk negara-negara yang berasal dari kawasan ASEAN. Ya kan gak gampang. Ketika nanti harus berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah, ketika nanti harus berhadapan dengan Jepang dan juga Korea, kalau gak ada pemain-pemain keturunan ini yang bermain di Eropa, gimana caranya kita bisa bersaing? Gimana caranya kita bisa unjuk kekuatan kita? Gak bisa. Nah, jadi yang menarik nih yang dipilih adalah striker, karena memang itu salah satu masalah dari timnas Indonesia. Setelah sekarang masalah di lini pertahanan ini mulai diatasin. Saya tidak mengatakan sudah bisa dibenahi, enggak, karena masih aja ada kekurangan ya. Tapi sudah mulai bisa diatasin nih, karena di lini belakang ini kita sudah solid. Nah, artinya striker ini memang kita perlu, karena Rafael Struijk ini kan strikernya masih sangat muda ya. Nah, saya harapkan nanti pemain naturalisasi sebagai pemain keturunan Indonesia itu ada pemain yang memang usianya di usia emasnya atau memang yang sudah matang. Nggak masalah, karena kita butuhkan pemain seperti itu untuk langsung bisa memberikan kontribusi ya, karena nanti kan akan bermain di Piala Asia tuh, grup kita kan grup berat juga ya tahun depan ya. Kita satu grup dengan Vietnam, Jepang dan juga Irak. Ya berat sih berat, tapi kan bukan berarti kita nggak punya peluang, masih bisa kita lolos ya. Jadi jangan pesimis juga, kita harus optimis ya, karena lawan yang sebetulnya bisa kita kalahkan tuh adalah Irak dan juga Vietnam. Nah, tinggal lawan Jepang nanti. Kalau kalah pun jangan kalah telak ya. Kan fairnya kan seperti itu ya. Jepang memang sudah jauh di atas kita ya. Tapi Jepang juga memulainya kan dari nol. Iya nggak? Mereka memulainya juga dari nol. Dan mereka juga sebelumnya juga ada pemain-pemain naturalisasi loh ya. Bukan pemain keturunan juga, pemain naturalisasi loh. Yang mereka masukkan ke skuad timnas Jepang. Tapi sekarang kan ya lihat banyak pemain mereka yang sudah bermain di Eropa. Nah, satu poin lagi, para pemain kita juga banyak yang harus bermain di Eropa. Walaupun nggak gampang. Karena pemain-pemain keturunan ini kan semuanya bermain di Eropa, seperti yang tadi saya katakan. Dan dua pemain yang akan gabung nanti, dua pemain keturunan juga bermain di Eropa. Bahkan yang dikabarkan punya menit bermain yang reguler di klub mereka masing-masing. Nah, ini kan bagus, ini sinyal yang positif. Karena seperti yang saya selalu jelaskan, bahwa hadirnya pemain-pemain keturunan Indonesia ini adalah untuk menambah kekuatan bagi timnas Indonesia. Jadi ini bukan termasuk solusi jangka pendek atau solusi jangka panjang, enggak. Jadi kalian bisa menonton ulang dan mendengarkan analisa saya di konten-konten dari channel YouTube Triple B sebelumnya tentang pemain keturunan Indonesia. Saya selalu mengatakan ini adalah penambahan kekuatan bagi timnas Indonesia dan nggak ada yang salah. Apalagi mereka mau membela timnas Indonesia dan mereka adalah pemain-pemain yang punya kualitas permainan yang tentu kita harapkan bisa
membenahi kekurangan dari timnas Indonesia. Sekarang di pertahanan sudah oke. Sudah ada banyak pemain di sana, tinggal kita masuk ke striker. Striker ini kan kita butuh selain Rafael Struijk. Karena ketika itu saya lupa di pertandingan mana Struijk gak bisa main kan. Nah, seandainya ada striker naturalisasi atau keturunan lainnya kan kita sudah bisa mainkan striker tersebut ya dengan striker lainnya. Di tengah kita tahu Ivar Jenner kan absen, bahkan kali ini juga tidak akan bertanding lawan Irak dan juga lawan Filipina. Nah, siapa lagi yang bisa bermain sebagai kreator? Gak ada, Marcelino pun cedera. Nah, seandainya kita ada tambahan pemain kan bisa pemain tersebut bermain, ya pemain keturunan tersebut. Memang ada Ricky Kambuaya, tapi dia kan adalah box-to-box midfielder, bukan playmaker. Nah, kita perlu playmaker yang tidak selalu bergerak ke depan, tapi juga bisa memberikan umpan-umpan yang akurat, seperti Ivar Jenner. Nah, artinya semakin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia di skuad timnas Indonesia itu akan semakin baik bagi timnas Indonesia untuk bisa terus stay at the Asian level. So kita tunggu saja teman-teman pemain mana yang nanti akan gabung. Silakan jika teman-teman punya prediksi kalian kira-kira pemain mana nih. Okey guys, itu dia ulasan ataupun perbahasan yang dibuat oleh Bola Bung Binder ataupun Bung Binder lah Okey guys, itu dia perbahasan daripada Bung Binder berkenaan dengan pemain naturalisasi ataupun pemain yang punya darah keturunan Indonesia guys. Kenapa timnas Indonesia memerlukan mereka guys. Jadi sebenarnya kita menanti-nantikan siapakah nama pemain yang akan dinaturalisasi. Yang paling pentingnya ia adalah pemain daripada lini serangan dan juga gelandang tengah menyerang guys Kita nak tahu siapa, dan infonya mengatakan bahawa dua pemain ini pemain regular yang bermain di kelab mereka di Eropah guys. Kerana apabila mereka datang ke timnas, mereka terus inform terus boleh main. Jadi kita tak dapat maklumatnya. Jika teman-teman ada maklumat berkenaan, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah. Seperti mana yang Bung Binder katakan tadi, infonya sudah ada tetapi kita nak tunggu penjelasan daripada PSSI sendiri guys Jadi kita nak faktanya memang betul-betul sahih daripada PSSI. Tetapi katanya memang ada info mengatakan ada dua pemain yang sedang diincar oleh PSSI untuk dibawa kembali ke Indonesia guys. Jadi apa pendapat teman-teman? Jika teman-teman ada maklumat berkenaan dengan dua pemain tersebut, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah. Ini adalah satu pengalaman yang terbaik untuk timnas Indonesia apabila akan bertanding dalam Piala Asia 2024 akan datang dan juga kualifikasi Piala Dunia guys Wow, itu dia guys. Apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komen teman-teman di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ni dan jangan lupa untuk subscribe kepada channel Bola Bung Binder guys Ini satu analisis dan juga ulasan yang terbaik sekali. Okay guys, itu saja reaksi kita pada hari ini. Jangan lupa kita akan menonton Piala Dunia U17 di Indonesia guys, bermula esok. InsyaAllah kita akan buat reaksi live untuk pembukaan Piala Dunia U17. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.